warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Talak ibn Habib rahimahullahu taala. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah
Kita melaksanakannya karena adanya tuntunan dalil dari Allah, adanya perintah dari Allah, dan kita melaksanakannya karena kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah. Kita meninggalkannya karena adanya larangan dari Allah, dan kita meninggalkannya karena kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berhak untuk memilih siapa di antara ciptaan-ciptaannya yang lebih Allah muliakan daripada yang lain. Allah taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah memilih dari ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah memilih para nabi dan rasul sebagai manusia yang paling mulia di antara semua manusia-manusia yang ada. Allah berfirman, "Innallaha yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Sesungguhnya Allah yang memilih di antara malaikat dan di antara manusia. Allah pilih mereka menjadi seorang rasul. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Itulah rasul-rasul yang lebih kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Allah memilih para sahabat sebagai generasi yang terbaik, manusia-manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memilih mana tempat yang terbaik di antara semua tempat-tempat yang ada. Sebagaimana Allah memilih kota Mekah dan Madinah sebagai tempat yang terbaik di antara semua kota-kota yang ada di atas muka bumi ini. Nabi SAW mengatakan, "Wallahi innaki la ahabbul buqa'i ilallah." Wahai demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ardillah, dan engkau adalah bumi, negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu mink. Seandainya aku tidak diusir darimu, maka sungguh aku tidak akan meninggalkanmu wahai kota Mekah. Demikian juga Allah memilih kota Madinah di antara semua kota-kota yang ada setelah kota Mekah. Nabi SAW mengatakan, "Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun." Kota Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahuinya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian waktu di antara waktu-waktu lain. Allah lebih mengistimewakan, lebih memuliakan bulan Ramadan di antara semua bulan-bulan yang lain. Allah Azza wa Jalla memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah juga memilih 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah malam-malam yang terbaik, malam-malam yang paling afdol di antara semua malam-malam yang ada. Allah memilih 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari terbaik. Dan sebagaimana Allah memilih 4 bulan yang terbaik di antara semua bulan yang ada setelah bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang istimewa, bulan yang agung dalam agama kita. Nabi SAW menafsirkan sendiri 4 bulan tersebut adalah thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, dan 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Dan kita sedang berada di antara salah satu bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Seorang muslim dia tahu bahwasanya agama Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Jangankan bagaimana menyikapi bulan haram, dalam masalah buang hajat saja sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai orang Yahudi pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Seorang Yahudi mengatakan, "Allamakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Wahai Salman, apakah betul Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai urusan buang hajat? Maka Salman mengatakan, "Ajal, iya. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'." Nabi kita telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, bahkan sampai urusan buang hajat sekalipun. Nahana an nastaqbilal qiblah bil ghaiti awil bauli. Kita dilarang untuk menghadap kiblat ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Wa nahana an nastanjiya bil yamin, dan kita dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan, menunjukkan bahwasanya agama kita telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kalau urusan-urusan sepele seperti buang hajat telah dijelaskan ilmunya oleh Nabi SAW, maka demikian juga bagaimana seorang muslim tatkala menghadapi bulan-bulan haram, terutama bulan Muharram, tentu sudah dijelaskan ilmunya oleh Nabi SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keistimewaan bulan Muharram, bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang namanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sesungguhnya puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Allah atau Nabi SAW menyebutkan bulan Muharram dengan syahrullah, bulannya Allah. Ini kata para ulama, litasyrif, untuk memuliakan sesuatu. Sebagaimana apabila sesuatu disandarkan kepada Allah, pasti itu sesuatu yang mulia. Seperti Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Al-Muharram adalah bulan yang dimuliakan karena disandarkan kepada Allah. Syahrullah Al-Muharram, bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Kemudian juga di dalam bulan Muharram kita ditekankan untuk tidak berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan, "Dzalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian mendolimi diri kalian dalam bulan-bulan haram tersebut. Kezaliman apapun bentuknya diharamkan oleh Allah di setiap waktu. Namun keharamannya lebih ditekankan oleh Allah tatkala itu bulan-bulan yang dimuliakan. Kata para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, manakala Allah menjadikan bulan Muharram atau bulan-bulan haram adalah bulan yang tidak boleh melakukan kemaksiatan, maka diketahui bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan tersebut dosanya lebih besar daripada kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana juga kebalikannya, ibadah, ketaatan yang dilakukan di bulan-bulan tersebut, maka nilai pahalanya lebih besar daripada ketaatan yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Maka seorang muslim berusaha untuk dia beramal soleh dalam bulan-bulan Muharram, dan dia berusaha untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah. Di antaranya kezaliman yang terbesar, yaitu syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kemudian lebih khusus lagi ma'asyiral muslimin, di antara amalan yang dikhususkan untuk dikerjakan di bulan Al-Muharram, yaitu sebagaimana tadi diisyaratkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan kita memperbanyak puasa-puasa sunnah. Entah itu puasa Senin Kemis, atau puasa Daud,
atau puasa ayyamul bid. Kata Nabi SAW, sebaik-baik puasa, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram, yaitu puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dan lebih khusus lagi, puasa yang sangat ditekankan adalah puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram, di mana Nabi SAW mengatakan, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa di hari Asyura, yaitu di tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang mengerjakannya diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi, mereka melaksanakan puasa Asyura. Mereka juga mengerjakan puasa Asyura. Tatkala itu Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian juga berpuasa di hari Asyura? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun salih, ini adalah hari yang baik. Yaumun najjallahu Musa wa bani Israel wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Hari ini adalah hari di mana dahulu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah, maka Nabi Musa alaihi salam berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi mengikuti sunnahnya Nabi Musa berpuasa di hari Asyura. Maka mendengar alasan ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, nahnu aula bi Musa minkum, kami umat Islam lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Maka kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bercita-cita, in kanal amul muqbil sumnat tasi', apabila aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka kita akan berpuasa di tanggal 9-nya dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Inilah agama Islam. Agama Islam liyudhhirahu 'ala dini kullih. Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan dengan agama-agama yang lain. Nabi SAW berusaha untuk menutup celah-celah tasyabbuh agar jangan sampai umat Islam mengekor kepada orang-orang kafir, meniru orang-orang kafir, baik meniru akidahnya, meniru tata cara beribadahnya, meniru gaya hidupnya dan lain sebagainya. Semua pintu ini ditutup oleh Nabi SAW. Namun sangat disayangkan, Nabi SAW sudah mengabarkan bahwa umatnya memang banyak yang mengekor kepada orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kelak kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, biawak gurun pasir, kalian juga ikut masuk ke dalamnya. Kata para sahabat, al-yahudu wan nasara, apakah yang kau maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Inilah realita yang ada. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti akidahnya orang-orang kaum musyrikin dari kalangan Yahudi ataupun Nasara. Berapa banyak di antara mereka yang mengikuti cara-cara beribadahnya mereka. Dan berapa banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti akhlak orang-orang kafir, mengikuti gaya hidup mereka, ucapannya, cara berpakaiannya, perangainya, mengikuti orang-orang kafir. Maka sungguh benar apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin,
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bulan Muharram bukan hanya bulan yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Di luar sana banyak orang-orang di luar Islam yang juga memuliakan bulan Muharram, namun dengan cara-cara yang keliru. Selain orang-orang Yahudi yang memuliakan bulan Muharram, kita dapati orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, mereka juga memuliakan bulan Muharram. Di antaranya mereka juga mentaati aturan-aturan di bulan Muharram. Mereka tidak mau berperang karena Allah melarang untuk berperang di bulan Muharram. Kemudian juga di antara yang mengistimewakan bulan Muharram adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman sekarang. Atau sebaliknya, mereka menganggap bahwasanya bulan Muharram justru bukan bulan yang spesial. Sebagian di antara kaum muslimin, mereka menganggap bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang sial. Oleh karenanya mereka tidak mau mengadakan hajatan-hajatan di bulan Ramadan. Atau mereka kaitkan musibah-musibah yang terjadi dengan kesialan yang ada di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Padahal ma'asyiral muslimin, keyakinan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang sial bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang diistimewakan, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena Allah atau Nabi mengatakan Syahrullahil Muharram, bulan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meyakini bulan Muharram adalah bulan yang sial adalah bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahr uqallibul laila wan nahar. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Adam manusia telah menyakiti aku. Dengan apa menyakiti Allah? Yasubbud dahra, mereka mencaci maki waktu, menganggap bahwasanya ini adalah waktu sial. Wa ana dahr, padahal akulah yang menciptakan waktu tersebut. Aku bolak-balik antara siang dan malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka beranggapan bulan Muharram adalah bulan yang sial, adalah bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anggapan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang sial, itu termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur, menganggap sial sesuatu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulangi 3 kali oleh Nabi SAW. Maka ma'asyiral muslimin, betapa banyak di antara kaum muslimin yang masih meyakini anggapan-anggapan sial dengan sesuatu yang tidak ada landasannya sama sekali di dalam agama. Menganggap angka 13 adalah angka yang sial. Ini merupakan kebodohan yang sangat luar biasa. Dari kecil diajari hitung-menghitung bahwasanya setelah 10 itu 11, setelah 11 12, setelah 12 kok bisa jadi 14. Ainal uqul, kemana akal mereka? Sungguh sangat di luar batas manusia normal. Menghilangkan angka 13 dengan alasan itu angka yang sial adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan rumah tusuk sate, katanya itu adalah kesialan. Kemudian meyakini hal-hal lain, termasuk diantaranya meyakini bulan Muharram adalah bulan yang sial. Itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, meyakini bulan Muharram adalah bulan yang sial adalah bentuk tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka juga punya keyakinan bulan sial, tapi bulannya adalah bulan Safar. Nabi SAW menghilangkan hal ini dalam sabdanya. Nabi SAW mengatakan, la adwa wala safar wala hama. Tidak ada namanya penyakit yang menular dengan sendirinya. Dan tidak ada anggapan sial ketika di bulan haram. Wala tiarah, tidak ada tatoyur. Dan juga tidak ada burung-burung yang dianggap membawa kesialan. Semua dihapus oleh Nabi SAW. Bahwasanya itu termasuk di antara kebiasaan orang-orang Quraisy jahiliyah. Namun sangat disayangkan ma'asyiral muslimin,
Tatkala kita mengatakan ini kepada sebagian kaum muslimin di negeri kita, mereka mengatakan bahwasanya anggapan sial di bulan Suro, kata mereka, atau bulan Muharram, ini adalah tradisi warisan leluhur. Ini adalah tradisi Nusantara yang harus kita jaga. Jangan sampai bangsa Indonesia kehilangan budayanya, maka kita harus mempertahankan budayanya. Ini ucapan mirip dengan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy jahiliyah. Ketika diajak kepada Islam, diajak kepada tauhid, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, apa yang diajarkan Nabi kepada kalian. Apa jawaban mereka? Kami justru mengikuti apa yang sudah diwarisi oleh bapak-bapak kami terdahulu, oleh nenek-nenek moyang kami terdahulu. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah meskipun nenek moyang kalian tidak memiliki akal dan tidak mendapatkan petunjuk, tetap kukuh kalian ikuti? Maka inilah ma'asyiral muslimin, kalau kita tahu itu adalah budaya yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan, hapus semua budaya-budaya yang justru bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau negeri kita ingin makmur, negeri yang diberkahi oleh Allah, kita meninggalkan semua budaya-budaya kesyirikan dan kita ganti dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Azza wa Jalla berjanji di dalam firman-Nya di surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Apabila penduduk suatu negeri mereka beriman dan puncak keimanan adalah bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, dan mereka bertakwa mengikuti Nabi SAW, maka kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kita dapati juga di antara sebagian orang yang memuliakan bulan Muharram adalah kaum zindiq, kaum munafik, yaitu Syiah Rafidah qatalahumullah. Mereka ketika di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 Muharram, mereka mengadakan perayaan Asyura, yaitu mengenang peristiwa wafatnya cucu Nabi SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka menyayat-nyayat tubuh mereka, melukai tubuh mereka dengan alasan bahwasanya kita ingin merasakan penderitaan yang diderita oleh Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin, Ahlus Sunnah mencintai Al-Husain radhiyallahu taala anhu, mencintai keluarga Nabi SAW. Namun Ahlus Sunnah tetap mengikuti dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi SAW. Justru Nabi melarang perbuatan-perbuatan meratap seperti itu. Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal khududa wa da'a bid'awal jahiliyah." Kata Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang merobek-robek pakaiannya, menampar-nampar pipinya, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Justru dikatakan laisa minna, bukan dari golongan Nabi SAW. Maka sungguh benar bahwasanya Syiah Rafidah bukanlah golongan Nabi SAW. Bahkan mereka termasuk di antara golongan orang-orang kafir, bukan kaum muslimin. Maka jamaah, di bulan Muharram ini tetap berpegang dengan dalil, ikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita banyak beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi, dan juga kita memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah dan kita dijauhkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesyirikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله